Indonesia telah menjadi isu kritis selama beberapa dekade terakhir. Masalah ini semakin nyata sejak tahun 2000-an, ketika populasi meningkat pesat dan pola konsumsi masyarakat berubah, khususnya dengan tingginya penggunaan plastik sekali pakai. Hingga tahun 2024, Indonesia menghasilkan lebih dari 68 juta ton sampah setiap tahunnya, di mana sekitar 18% adalah sampah plastik yang sulit terurai. Apa saja faktor penyebab Indonesia darurat sampah? Kurangnya kesadaran masyarakat. Minimnya fasilitas pengelolaan sampah. Kebijakan yang kurang efektif. Siapa saja yang terkena dampak atas Indonesia darurat sampah? Dampak atas permasalahan mengenai Indonesia darurat sampah yaitu dirasakan oleh berbagai pihak. Masyarakat pesisir yang kehilangan mata pencaharian akibat pencemaran laut, kota-kota besar yang berjuang dengan banjir akibat saluran air tersumbat sampah, hingga dampak kesehatan seperti penyakit yang ditimbulkan dari sampah yang tidak terkelola, seperti infeksi saluran pernafasan, diare dan gangguan pencernaan, demam berdarah dan malaria, infeksi kulit, penyakit parasit, dan keracunan. Beberapa kebijakan telah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia seperti Gerakan Indonesia Bersih 2019 dan target pengurangan sampah plastik sebesar 30% pada tahun 2025 merupakan langkah positif untuk mengatasi masalah sampah. Namun, realisasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain: pertama, rendahnya tingkat daur ulang. Tingkat daur ulang nasional yang baru mencapai sekitar 10% menunjukkan bahwa infrastruktur dan budaya daur ulang di Indonesia masih belum optimal. Hal ini mengalami tantangan seperti kurangnya fasilitas daur ulang, seperti pabrik pengolahan sampah. Edukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah masih minim. Sistem pengumpulan sampah yang tidak mendukung daur ulang, karena sebagian besar sampah bercampur. Kedua, kurangnya koordinasi antar instansi. Permasalahan yang terjadi meliputi banyak program berjalan terpisah tanpa koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas lokal. Tidak ada mekanisme yang solid untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program, sehingga menimbulkan dampak. Kebijakan yang seharusnya saling mendukung menjadi kurang efisien. Ketiga, lemahnya penegakan hukum. Banyak aturan tentang pengelolaan sampah, seperti larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di beberapa daerah, tidak ditegakkan secara konsisten. Penyebabnya yaitu kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggar, minimnya pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat maupun industri, sehingga menimbulkan dampak perilaku buruk dalam pengelolaan sampah tetap berlanjut. Keempat, budaya dan kebiasaan masyarakat. Masyarakat cenderung masih menggunakan plastik sekali pakai karena lebih praktis. Kurangnya kesadaran tentang dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Pemilahan sampah di tingkat rumah tangga belum menjadi kebiasaan. Kelima, infrastruktur yang belum memadai. Sebagian besar wilayah, terutama di pedesaan, tidak memiliki akses ke sistem pengelolaan sampah yang memadai. Tempat pembuangan akhir (TP) seringkali hanya berupa tempat penimbunan sampah tanpa pengolahan lebih lanjut. 3 alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah terkait dengan sampah di Indonesia. Untuk memecahkan masalah pengelolaan sampah di Indonesia, ada 3 alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, penguatan infrastruktur daur ulang. Pembangunan fasilitas daur ulang modern di setiap provinsi dan pelatihan bagi pekerja sektor informal untuk meningkatkan kemampuan daur ulang. Kelebihan: mengurangi volume sampah secara signifikan dan menciptakan lapangan kerja baru. Kekurangan: membutuhkan investasi besar dan waktu panjang untuk implementasi penuh. Kedua,
Penerapan pajak sampah untuk konsumen dan produsen memberlakukan pajak pada produk dengan kemasan non-ramah lingkungan dan mendorong produsen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan. Kelebihan, memberikan insentif ekonomi untuk pengurangan sampah dan meningkatkan pendapatan negara. Kekurangan, berisiko membebani konsumen dan membutuhkan sistem pengawasan ketat. Ketiga, penguatan regulasi dan edukasi publik. Peningkatan penegakan hukum terkait pengelolaan sampah, termasuk denda untuk pembuangan sembarangan dan kampanye edukasi masif ke masyarakat. Kelebihan, dapat mengubah perilaku masyarakat secara jangka panjang. Kekurangan, efeknya memerlukan waktu lebih lama untuk terlihat. Dari ketiga alternatif kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya untuk mengatasi permasalahan publik terkait dengan pengelolaan sampah, kebijakan yang diambil yaitu penguatan regulasi dan edukasi publik menjadi pilihan utama yang sebaiknya diambil oleh pemerintah. Alasannya, kebijakan ini dapat mengatasi akar masalah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Dengan regulasi yang ketat dan masyarakat yang lebih sadar, pola konsumsi dapat berubah sehingga menghasilkan dampak jangka panjang yang positif. Namun, kelemahan kebijakan ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasilnya, yaitu relatif lama. Pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melihat output nyata dan meningkatkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu didukung oleh langkah-langkah tambahan, seperti pemerintah dapat memberikan subsidi untuk produsen yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan insentif untuk industri daur ulang. Insentif yang diberikan baik berupa dalam bentuk insentif fiskal seperti pengurangan pajak, bebas bea masuk, dan diskon pajak untuk investasi hijau. Selanjutnya, pemerintah dapat juga memberikan subsidi dan pendanaan serta insentif non-fiskal seperti kemudahan perizinan, prioritas dalam pengadaan pemerintah, dan promosi pasar. Selain itu, pemerintah dapat memberikan penghargaan dan sertifikasi baik sertifikasi hijau dan juga penghargaan lingkungan.